Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabarnya? Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu lagi, teman-teman sesama pengajar bahasa Inggris atau siapapun yang tertarik dalam pembelajaran bahasa Inggris. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat kesempatan untuk berbagi terkait pembelajaran bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini, saya ingin juga berbagi dengan Bapak Ibu diskusi terkait pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak SD, ya, atau tingkat dasar, mungkin untuk kelas 7 juga tidak masalah. Oke, oke, baik Bapak Ibu. Ini judul kegiatan pada waktu itu yaitu Deep Learning in English Class. Saya awali dengan tiga prinsip pembelajaran pada pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran bermakna mengembirakan, atau in English we call that mindful, meaningful, and joyful. Yang pertama, mindful atau berkesadaran. Di sini Bapak Ibu bisa membuat nyaman peserta didik. Ini sangat penting ya, proses ini sangat penting ketika Bapak Ibu menyiapkan peserta didik untuk fokus, konsentrasi, perhatian, dan engage, ya, terlibat dalam pembelajaran Bapak Ibu. Melalui apa saja, silakan, boleh meditasi, boleh ice breaking, boleh pertanyaan pemantik. Contoh ya, ada afirmasi untuk anak-anak supaya suka bahasa Inggris ya. Ini dalam bahasa Indonesia, jika memang anak-anak belum begitu paham, tetapi saya dorong ya Bapak Ibu untuk menggunakan bahasa Inggris sehingga anak-anak terbiasa. Contoh kalimat afirmasi, I love English, I can speak English, English is fun, learning English makes me happy, English is the key to going around the world. Nah, dengan gaya yang terserah Bapak Ibu. Oh, mau pakai yel-yel misalnya. I love English, English, yes, 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 misalnya ya. Jadi silakan Bapak Ibu bagaimana mengkreasikannya. Kemudian bermakna materi-materinya kontekstual ya, sesuai dengan kehidupan anak karena Bapak Ibu sama-sama tahu bahwa untuk bahasa Inggris itu here and now. Here di sini artinya apa yang ada di sekitar anak-anak dan now gitu ya sekarang itu untuk anak-anak young learners ya untuk yang awal berbahasa Inggrisnya kosakatanya masih sedikit ya juga pemahaman terkait dengan teks-teks yang kompleks juga belum bisa. Nah itu Bapak Ibu ya silakan manfaatkan yang ada di sekitar siswa dan di sekitar kehidupan siswa. Lalu menggembirakan, ya lingkungan pembelajarannya interaktif, aktivitas pembelajaran yang menarik, ya Bapak Ibu apakah menggunakan gambar-gambar atau strategi-strategi yang membuat siswa itu aktif, ya. Lalu inspiratif, ya. Jadi ciptakan kondisi itu positif gitu Bapak Ibu ya. Tantangan yang memotivasi dan tercapainya keberhasilan belajar atau aha moment. Artinya anak-anak merasa, aku ternyata bisa bahasa Inggris ya, gitu ya. Atau, oh ternyata begitu ya, kalau uh, meminta izin misalnya ya, dalam bahasa Inggris. Oke. Terus Bapak Ibu, kunci berikutnya adalah pendekatan dan metode yang efektif. Untuk pembelajaran bahasa Inggris itu, untuk young learners, pendekatan dan metode yang efektif, beberapa ini ya, masih banyak yang lain. Bapak Ibu, you can find yourself, but at least we will start from these three things. The first is that communicative language teaching. So the goal is that the students speak and speak and speak before they can go to read or understand text, longer text gitu, lalu menulis. Nah,
First, of course, before they are ready to speak, they should have a lot input. Jadi anak-anak itu bisa bicara ketika anak-anak mendapatkan banyak input terkait dengan bahasa-bahasa yang nanti akan mereka produksi. Ketika anak-anak harus mengucapkan terima kasih, nanti dia harus mendengarkan banyak contoh-contoh cara berterima kasih atau sering terekspos dengan kosakata-kosakata atau ungkapan-ungkapan yang mereka butuhkan. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian total physical response, kemudian storytelling and songs. Mari kita lihat ya. Ini contoh communicative language teaching menggunakan teknik information gap. Jadi ada konteks yang diciptakan oleh guru, percakapan sederhana, anak-anak bertanya where is the apa ya, eh, ambil salah satu benda ya, misalnya where is the ball gitu ya. Lalu the ball is in the apa gitu ya. Jadi ada siswa A, ini siswa A, ini siswa B. Jadi siswa A dan siswa B saling bercakap-cakap menggunakan situasi yang diciptakan oleh guru sehingga mereka harus memproduksi kalimat untuk bisa menempatkan benda-benda ini. Gitu Bapak Ibu ya. Di A ada ini, di B ada ini. Nanti kalau utuh menjadi oh ada di sini, ada di sana begitu. Information gap. Kemudian ini sama ya information gap juga. Misalnya how many lions do you see? I see three lions. Lalu how many? Apa nih binatang di sini gitu ya. I see berapa gitu Bapak Ibu. Jadi anak-anak berlatih menggunakan kosakata yang mereka pelajari terkait angka misalnya dan terkait nama-nama binatang dalam sebuah konteks percakapan. Jadi tidak loose ya, tidak hafal kosakata tapi tidak bisa menggunakannya dalam sebuah percakapan. Yang lain ya, yang mudah-mudah begitu. Mungkin sebelum berbicara, anak-anak butuh yang mau dibicarakan apa? Oke, kita ciptakan situasi Bapak Ibu ya. Contoh my favorite animal poster, ada poster gitu ya. Lalu this is an apa, it is apa, it lives in di mana, it's apa, I like it because apa gitu ya. Cute mungkin anak-anak ya. Strong misalnya. Nah, ada gambarnya siswa, lalu siswa melengkapi itu sebelum mereka menyampaikannya. Jadi ini sedikit lebih kompleks gitu dibanding yang tadi ya. Kemudian yang berikutnya total physical response. Nah, total physical response ini pertama Bapak Ibu memang harus masukkan dalam pembelajaran untuk anak-anak eh, pemula ini Bapak Ibu ya. Sebab ini penting sekali untuk classroom language-nya juga, Bapak Ibu. For example, raise your hand, be quiet, gitu ya. Raise your hand, anybody please, gitu ya. Bapak Ibu memperagakan, nanti anak-anak diminta memperagakan juga, be quiet, gitu ya. Listen, oke. Stand in line, dan masih banyak lagi ya di kegiatan sehari-hari yang Bapak Ibu akan lakukan dengan siswa yang menggunakan bahasa-bahasa kelas ini. Misalnya open your book, peragakan open your book gitu ya. Lalu apakah bisa TPR ini untuk semua topik? Bisa Bapak Ibu, bisa. Nah, contoh nih, contoh di topik salah satu topik yang saya dapati di sebuah buku topiknya adalah uh, my birthday, misalnya ya. My birthday party. Nah, di situ ada misalnya cut the cake, diperagakannya. Anak-anak memperagakan, Bapak Ibu menyampaikan, cut the cake, cut the cake. Mereka ngomong sambil, mereka melakukan sambil mengatakan gitu ya, Mbak. Eat the noodles gitu. Blow the candle gitu ya. Drink the juice. Dan masih banyak lagi. Misalnya dance, lalu apalagi ya sing. Mungkin di sebuah pesta kan ada sing a song gitu ya. Nah, itu di semua materi bisa Bapak Ibu. Oke, kemudian masih total physical response sedikit lebih kompleks.
Saya sering memperagakan di pelatihan-pelatihan, ini contoh saja gitu ya. Lihat di hmm, pembelajaran terdiferensiasi di video-video saya terdahulu, saya menggunakan konteks ini. How to sharpen your pencil. Sambil berbicara, sambil memegang benangnya. You prepare a sharpener, and a pencil gitu ya. A blunt pencil. Hold your pencil in your right hand and your sharpener in your left hand. Sambil ngomong, sambil memperagakan, menggerakkan. Insert the pencil into the hole. Nah, dan seterusnya. Twist the pencil several times. Twist, twist, and twist. Draw and check. Nah, dan seterusnya gitu Bapak Ibu ya. Oke, lalu songs and storytellings. Nah, songs untuk sumber Bapak Ibu bisa dapat dari banyak banyak platform. Saya contohkan, saya ambil dari platform British Council Learn English Kids gitu ya. Oke. Hello, come and learn English with me. Learn the words, then listen to the song. Clap. Knees. Fingers. Nose. Shoulders. Speak and spell. Learn how to speak and spell English words with Sam and Pam, the super space spies. Clap, 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 stamp, stamp, stamp. Hear what a lovely noise we make. Stretch up high, shake, shake, shake. Are we wide awake? Clap, 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 stamp, stamp, stamp. Hear what a lovely noise we make. Stretch up high, shake, shake, shake. Are we wide awake? Now wiggle your fingers, scrunchie up your nose. Touch your head, shoulders, knees and toes. Dance all around, sing tra-la-la-la-la. Now run on the spot and stop. Oke, itu Bapak Ibu ya, itu contoh uh, mengambil lagu atau songs dari platform-platform yang banyak ya di YouTube. Bapak Ibu bisa search. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana ya kalau menciptakan sendiri begitu dari lagu-lagu yang sudah familiar. Ini saya contohkan, saya ambil dari buku uh, penerbit Erlangga, bukunya. Judul lagunya adalah Will You Be a Friend of Mine, gitu Bapak Ibu ya. Nah, eh, liriknya disesuaikan dengan topik, tapi nadanya kita ambil dari lagu yang sudah ada. Ini mengambil dari London Bridge Has Falling Down, gitu Bapak Ibu ya. London Bridge has falling down, falling down, falling down. London Bridge has falling down. My fair lady, diganti. Will you be a friend of mine? Friend of mine, a friend of mine. Oke, Bapak Ibu bisa ambil lagu-lagu yang lain ya. Silahkan. Oke, kemudian itu song. Sekarang kita ke stories ya. Anak-anak suka cerita, so make sure the stories are short and not complicated. Ini contoh the story of the two goats. Oke, ini juga sama. Saya pakai prinsip apa tadi TPR ya, total physical response. Pakai gerakan-gerakan begitu. Two mountains, mountain of the east, mountain of the west gitu ya. Two goats, goat of the east, goat of the west, dan seterusnya.
Oke, gitu Bapak Ibu. Ini ceritanya. Kemudian classroom English. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu untuk classroom English. Jadi Bapak Ibu, anak-anak seperti saya sampaikan di depan tadi ya, exposure-nya terhadap bahasa Inggris itu harus banyak sebelum Bapak Ibu meminta mereka mampu menggunakan bahasa Inggris. So, please use English utterances in your class, ya, like please open your book instead of saying buka bukunya, you must use open your book, repeat after me, listen to me, gitu ya. Kemudian apalagi wipe the whiteboard seperti itu. Anyone wants to try? Any volunteer seperti itu, oke? Itu untuk membangun kebiasaan menggunakan bahasa Inggris sedikit demi sedikit. Nah, ini nanti kita kaitkan dengan deep learning-nya ke Bapak Ibu anak-anak paham teorinya ya, aplikasi lalu refleksi sejauh mana mereka sudah menggunakan menerapkan bahasa Inggris gitu ya. Sejauh mana mereka berani menggunakan bahasa Inggris. Nah, mereka refleksi di situ. But first itu mereka uh, menggunakan ya Bapak Ibu ya. Selain paham itu juga menggunakan. Saya memang lebih cenderung misalnya ini kalau mau dikelompokkan di sini itu praktik, praktik, praktik gitu. Anak-anak banyak praktiknya. Oke Bapak Ibu, I think that's all our discussion today. Please feel free to give comments. Insya Allah saya jawab, jadi kita bisa diskusi ya, apa saja begitu. Dan mungkin Bapak Ibu punya eh, harapan, punya keinginan next video tentang apa gitu Bapak Ibu ya. Silakan ditulis di kolom komentar. Ini my books, probably you have ever read or found in bookstores. Oke, ya. Have a nice day Bapak Ibu. See you in the next video. Bye bye.